Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Pada malam hari ini kita kembali bersama-sama akan melakukan ibadah secara online dalam persekutuan doa malam. Bapak Ibu, mari pada saat ini kita mempersiapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, pada malam hari ini kami bersatu hati mau menaikkan doa kami di hadapan-Mu. Kami mau memuji kemuliaan Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu. Walaupun kami masih beribadah persekutuan doa secara online, tetapi itu tidak mengurangi kami untuk tetap setia datang untuk beribadah kepadamu ya Bapa. Berkatilah persekutuan online kami ini Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online ini. Jamalah kami Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada saat ini kita mau kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita dapat mengikuti ibadah ini dengan penuh hikmat dari awal, pertengahan, sampai selesai. Biarlah melalui doa, melalui pujian, dan melalui firman yang akan kita renungkan pada malam hari ini dapat memberikan kekuatan bagi kita. Mari kita memuji kemuliaan nama Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Pegang erat tanganku.
sukar di matamu. Tak ada yang tak mungkin dalam tangan-Mu Tuhan. Sungguh ku percaya padamu. Ku berserah penuh, ku berserah penuh, sampai mujizat terjadi dalam hidupku. Ku berserah penuh, Yesusku berserah penuh, sebab mujizat-Mu ada bagiku. Tiada hal yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Tiada yang sukar di mata-Mu. Tak ada yang tak mungkin dalam tangan-Mu Tuhan. Sungguh ku percaya padamu. Ku berserah penuh, ku berserah penuh, sampai mujizat terjadi dalam hidupku. Ku berserah penuh, Yesus, ku berserah penuh, sebab mujizat-Mu ada bagiku. I surrender all, for nothing is impossible in you. Yeah, nothing is impossible. Nothing is impossible in you. In you, Jesus, nothing is impossible in you.
Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa dalam surga buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau belajar firman Tuhan, kami mohon Tuhan berbicara kepada kami, mengajar kami, menuntun dan memberikan kami pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita malam hari ini tertulis dalam Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28. Beginilah firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kapankah orang berbahagia? Saat kapankah orang berbahagia? Mungkin kita punya pengalaman, bahkan kita pernah melihat orang berbahagia ketika memiliki istri atau suami. Orang bisa berbahagia ketika memiliki anak, baik putra maupun putri. Orang juga bisa berbahagia ketika memiliki rumah yang bagus. Bahkan orang juga bisa berbahagia ketika mendapat kedudukan dalam sebuah pekerjaan atau instansi dimanapun berada. Bahkan yang berbahagia ketika seseorang punya uang, punya harta. Bahkan orang berbahagia bisa saja karena memiliki materi. Saudara, banyak mungkin yang bisa membuat orang berbahagia, bersukacita, bergembira, sejahtera dalam kehidupannya. Pertanyaan sekarang, apa yang paling membuat engkau mengalami kebahagiaan dalam kehidupan ini? Apa yang membuat saudara-saudara mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya dalam kehidupan ini? Berbahagia karena punya rumah, ini kebahagiaannya hanya sementara. Sebab kalau nanti rumah kita terjual, bahkan sudah tergadai, bahkan juga harus kita meninggalkannya, maka kebahagiaan kita akan lenyap bersama dengan rumah itu. Kalau kita berbahagia karena uang, maka ketika uang kita habis jugalah kebahagiaan kita. Kalau kita berbahagia karena anak, maka ketika anak itu tidak lagi mendengarkan kita, membantah, melawan dengan kita, maka demikianlah juga dengan kebahagiaan kita akan sirna seiring dengan pemberontakan anak-anak kepada kita. Apa yang membuat kehidupan Bapak Ibu Saudara sekarang ini sedang berbahagia? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 27 dalam Lukas pasal 11 berkata, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya. Saudara, yang pertama yang mau kita renungkan dan kita telaah dalam teks ini adalah bahwa ketika seorang perempuan itu berseru, perempuan ini tidak tahu dari mana asal-usulnya. Alkitab tidak memberitahu siapa perempuan ini, dari mana asal-usulnya. Alkitab tidak menjelaskan dan memberi informasi dari mana latar belakangnya. Tapi seorang perempuan berseru kepada Yesus dan berkata. Yang kedua, Alkitab juga tidak beritahu apa motivasinya. Dan yang ketiga, dimungkinkan perempuan ini
adalah seseorang yang dalam banyak kesempatan atau momen ada bersama dengan orang Yesus dan orang banyak itu, dan melihat serta mendengar pengajaran Yesus, demikian juga perbuatan-perbuatan Yesus yang ajaib. Saudara, apa yang mau kita lihat dari teks ayat 27 bagian A ini? Yesus dalam hal ini dikatakan sebagai orang yang baik, orang yang membanggakan, orang yang mendatangkan kebahagiaan bagi keluarganya. Yesus tidak diakui sebagai orang baik hanya di tengah lingkungan keluarganya. Yesus dipandang sebagai orang yang mendatangkan kebahagiaan dan membanggakan bukan hanya dalam ruang lingkup keluarganya, tapi ketika berhadapan dengan orang banyak yang tidak tahu dari mana asal-usulnya, yang tidak tahu siapa namanya, Yesus juga diterima dan diakui sebagai orang yang membanggakan, orang yang layak dipuji, orang yang disebut sebagai orang baik. Perempuan ini tidak jelas dari mana asalnya, tidak diberitahu dari mana latar belakangnya, tapi dia berkata, "Berbahagialah ibu yang mengandung engkau." Perempuan ini bisa merasakan bagaimana bangganya seorang ibu yang memiliki anak seperti Yesus. Pintar, berwibawa, pengajar yang baik, suka menolong orang, menyembuhkan orang, berhikmat luar biasa. Betapa bahagianya ibu yang mengandung engkau. Saudara, dari sudut pandang yang lain kita bisa rasakan bagaimana perempuan ini melihat bagaimana Yesus ketika mengajar dan mengakuinya berbeda dengan yang lain. Melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, melihat bagaimana Yesus menolong orang-orang yang membutuhkan, sehingga menyimpulkan, "Berbahagialah ibumu." Secara manusia ini masuk akal sekali. Betapa bangganya seorang ibu, seorang ayah melihat anaknya berhasil dalam kehidupannya. Betapa bangganya seorang ayah dan ibu melihat anaknya berhasil dan diakui sebagai orang yang baik, bukan hanya oleh keluarganya, tapi di luar keluarganya dia diakui juga sebagai orang yang baik, orang yang pandai, orang yang berhikmat. Dan menurut perempuan ini, itu membanggakan keluarga. Dalam hal ini, ibu yang melahirkan dan susu yang menyusui engkau. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi apa jawaban Yesus? Tidak demikian. Saudara, ketika perempuan ini berkata, "Berbahagialah ibu, berbahagialah ibu yang menyusui engkau, yang mengandung engkau." Maksudnya apa? Berbahagia yang bagaimana? Berbahagia yang dimaksudkan di sini dipakai kata makarios, atau dalam bahasa Ibrani aser. Artinya diberkatilah ibu yang mengandung engkau. Berbahagialah. Memang betul secara manusianya betapa bahagianya Maria melihat Yesus bertumbuh, melihat Yesus menolong orang lain, melakukan pelayanan demi pelayanan. Memang sungguh Maria berbahagia menjadi ibunya Yesus. Tapi ketika dikatakan berbahagialah ibu yang mengandung engkau, susu yang menyusui engkau, ini menunjukkan berbahagia itu berdasarkan peranannya. Apa yang dilakukan oleh Maria membuat dia berbahagia. Maka saudara, makarios di sini bicara tentang diberkatilah. Dalam hal bukan bersifat sementara, tapi diberkatilah yang bersifat rohani. Dan berkat makarios itu bersumber berasal dari Allah. Bukan kebahagiaan sementara, tapi kebahagiaan yang tidak akan sirna. Kebahagiaan yang bertahan sampai selama-lamanya. Inilah kebahagiaan yang dimaksud dalam teks ini.
Tapi ketika sang ibu berkata, berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang menyusui engkau, berarti berdasarkan apa? Berdasarkan peranan, usaha, apa yang sudah dilakukan oleh ibu itu. Maka dia berbahagialah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika perempuan ini berkata demikian, Yesus menjawab dia. Yesus tidak berkata kamu salah, kamu keliru. Yesus tidak katakan itu, saudara. Tapi apa yang Yesus katakan? Tapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka. Apa maksudnya di sini? Ketika perempuan ini berkata berbahagialah ibu, merujuk kepada satu orang. Siapa itu? Maria yang melahirkan Yesus. Berbahagialah ibu. Tapi Yesus berkata yang berbahagia ialah mereka, jamak, lebih dari satu. Kebahagiaan yang sesungguhnya itu bukan karena kita punya anak, kita punya keturunan, kita punya anak yang cerdas. Bukan itu saja yang menjadikan kita bahagia. Tapi justru Yesus berkata yang berbahagia ialah mereka. Berarti semua orang yang dimaksudkan dengan kata mereka ini berhak untuk berbahagia, punya kesempatan untuk berbahagia, punya peluang untuk mengalami berkat-berkat rohani dari Allah. Ketika seorang perempuan berkata berbahagialah ibu, tapi Yesus berkata yang berbahagia ialah mereka, bukan hanya ibu. Yesus mengalihkan pandangan perempuan ini supaya mengerti maksud kebahagiaan yang sejati. Maka malam hari ini kebahagiaan sejati yang dimaksudkan oleh Yesus dalam teks ini bicara tentang kebahagiaan rohani yang didapat bukan karena memiliki harta benda, memiliki sesuatu di dunia ini. Kebahagiaan rohani itu didapat karena kita menerimanya dari Allah. Bukan karena harta benda materi dunia ini, bukan karena manusia, tapi kebahagiaan rohani didapat karena Tuhan Allah. Dalam teks ini dikatakan apa? Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Berbahagialah mereka. Berarti Yesus berkata kebahagiaan itu bukan hanya milik ibu yang melahirkan saja, bukan hanya ibu yang melahirkan saja yang berhak bahagia, yang berpeluang berbahagia, tapi mereka, siapa saja berhak, berkesempatan, berpeluang untuk mengalami kebahagiaan secara rohani. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Apa maksud Yesus mendengar dan memelihara dalam teks ini? Saudara, kalau saya tanya, sudah berapa banyak saudara mendengar firman Allah? Sudah sangat banyak. Saking sangat banyaknya, pasti saudara tidak tahu sudah sampai berapa kali saudara-saudara mendengarkan firman Allah. Saking banyaknya, tidak terpikirkan lagi. Bahkan sudah terlalu banyak yang kita lupakan tentang mendengar firman Allah. Tapi dalam teks ini tidak hanya mendengarkan yang berbahagia, tapi yang memeliharanya. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara, saya mau mengajak kita melihat kata mendengarkan dalam bahasa Yunani itu dipakai kata akouo. Akouo ini dalam konteks bahasa Yunani mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Di dalamnya berarti kita memperhatikan, mempertimbangkan, serta memahami dan mengerti. Bukan hanya sekedar mendengar tapi pikiran kita entah kemana. Bukan hanya sekedar mendengar tapi perhatian kita entah kemana. Tapi mendengarkan akouo berarti mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan dengan serius, fokus kepada Tuhan Allah yang berbicara. Ketika kita membaca, mendengar khotbah, mendengar renungan firman Tuhan, kita fokus merasakan mengalami Tuhan berbicara kepada kita. Itulah akouo
dalam konteks mendengarkan dari kata Yunani yang dipakai dalam teks ini, mendengarkan. Bahasa Yunaninya akouo. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Memberi perhatian. Bukan sambil mendengarkan. Memberi hati untuk boleh meresponi. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh, memberi waktu. Memberi pikiran. Saudara-saudara, banyak orang mendengarkan tapi hanya sebatas mendengar. Pikiran entah kemana, perhatian entah di mana. Sehingga setiap kali dengar firman Tuhan, hanya ingat ketika di gereja, di luar gereja, pulang kebaktian, selesai persekutuan, selesai kita berdoa, kita sudah tidak ingat lagi. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk boleh memahami, mengerti, menyadari betapa berharganya firman Allah yang setiap kali kita baca, kita dengar, dan kita renungkan. Betapa bernilainya firman Allah itu. Bayangkan kalau saudara mendapat surat dari pemerintahan tertinggi di negara ini. Bukankah pesan dari pemimpin tertinggi di negara kita bagi saudara, contohnya, bukankah pesan itu begitu penting? Bukankah pesan itu begitu berharga? Bukankah pesan itu begitu bernilai? Saudara akan simpan, akan ingat baik-baik apa yang menjadi pesan orang-orang penting kepada saudara. Ketika kita berhadapan dengan firman Allah, sesungguhnya kita membaca, merenungkan, mendengar pesan dari Allah. Pesan dari Tuhan. Isi hati, kerinduan, keinginan, kehendak Tuhan tertuang dalam setiap kebenaran firman yang ada dalam kitab suci Alkitab ini. Maka saya mau mengajak kita, sadarilah betapa bernilainya firman Allah itu, betapa berharganya firman Allah itu, betapa mahalnya firman Allah itu. Tak tergantikan, tak terbayar dengan uang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kata memelihara di sini dikatakan pada kata pulaso. Bahasa Yunani memelihara berarti pulaso. Maksud kata Yunaninya ini apa? Memeliharanya. Kata memelihara di sini dipakai kata pulaso. Pulaso itu berarti menjaga sesuatu agar tidak hilang dan dirampas oleh orang. Menjaga sesuatu agar tidak hilang dan dirampas oleh orang. Hati-hati. Ada banyak hal yang bisa merampas benih firman Allah dalam kehidupan kita. Mungkin ketika mendengar firman Allah kita mengaminkannya. Tapi ketika menghadapi realitas kehidupan, kita seketika itu juga melupakannya. Karena firman Allah itu merupakan sesuatu yang bernilai, berharga, mahal, dan sangat penting, maka peliharalah, rawatlah sebagai sesuatu yang bernilai, jaga supaya jangan hilang dan diambil oleh orang. Itu maksudnya memelihara dalam bahasa Yunani, dipakai kata pulaso. Saudara-saudara, ketika kita merenungkan firman Allah, tentu mungkin kita mendengarkan dengan baik. Tidak hanya sampai mendengarkan, tapi jaga, rawatlah firman itu. Bawalah firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya firman itu kita bawa dalam kehidupan ketika beribadah, ketika kita di gereja, ketika kita persekutuan doa, kapanpun dan dimanapun. Pesan firman Allah yang setiap kali kita dengar, kita baca, kita renungkan, dalam momen dan kesempatan bagaimanapun, bawalah dalam realitas kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka, bukan hanya satu orang,
Semua orang berhak dan berkesempatan untuk berbahagia, karena kebahagiaan sejati akan hadir dalam kehidupan seseorang ketika orang itu mendengar firman Allah dan memeliharanya. Mendengar dengan sungguh-sungguh, dengan fokus dan memberikan hati perhatian kepada pemberitaan firman Allah, serta memelihara, merawat, menjaganya supaya jangan sampai hilang dan diambil orang. Hal inilah yang akan mendatangkan kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan seseorang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu sekalian, sudah berapa kali kita mendengar firman Tuhan? Pertanyaannya, sungguhkah kita mendengarkan seperti kata Yunani, akouo, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, memberi perhatian, fokus, bahkan sampai kita mengerti dan memahami? Kenapa kita harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu bernilai, mahal, tidak terhitung mahalnya Bapak Ibu. Harganya sangat tinggi, tidak bisa diganti dengan nominal berapapun. Firman Tuhan itu bernilai, karena apa? Firman Allah itu perkataan Allah, pesan langsung dari Tuhan buat setiap kita. Yang kedua, bagaimana kita ketika mendengar firman Allah? Sungguhkah kita menjaganya, memeliharanya sebagai sesuatu yang bernilai, berharga, sehingga itu bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kita? Orang yang berbahagia dalam konteks kebahagiaan yang Yesus maksud dalam teks ini, tidak hanya ketika anaknya pintar, baru orang tua berbahagia. Tidak hanya ketika seseorang punya mobil, punya rumah, baru seseorang berbahagia. Tapi seseorang akan mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya. Siapa saja akan mengalami kebahagiaan ketika ia mendengar dan memelihara firman Allah. Pertanyaan terakhir, sudahkah kita berbahagia karena kita mendengarkan dan memelihara firman Allah? Ini renungan bagi kita, kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan. Keterbatasan hamba-Mu dan keterbatasan kami semua dalam mengerti dan memahami firman-Mu, kiranya Tuhan tolong kami. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk mengerti dan melakukan kebenaran-Mu. Tolong kami supaya kami merasakan kebahagiaan, merasakan hidup yang diberkati ketika kami mendengarkan serta melakukan kebenaran-Mu. Dan ampuni kami jikalau kami sering mengabaikan betapa berharganya mengabaikan firman Allah dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mengakhiri persekutuan doa kita, mari kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya memberkati dan menyertai kita sekalian mulai malam ini, esok hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin.